Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Cikgu. Hari ini Cikgu ingin membahas pembagian pecahan desimal. Sebelum benar-benar kita membahas pembagian pecahan desimal, ada beberapa dasar perkalian yang Cikgu ingin ajarkan. Contohnya seperti ini ya. Nol koma 5 dikali, misalnya dikali 1000, itu ya. Ada dua cara. Pertama, cara konvensional atau cara yang biasa. Yang kedua, cara singkatnya. Jadi fokus untuk mengajarkan ini agar adik-adik nanti paham untuk penggunaan cara singkatnya, begitu ya. Coba kita kerjakan ya. Misalnya 1000 dikali 0,5. 5 kali 0, 0. 5 kali 0 yang ini 0. 5 kali 0, 0. 5 kali 1, 5. Kemudian geser ya, geser sebanyak 1 digit. 0 kali 0, 0. 0 kali 0 juga 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. Kemudian kita tambahkan 0, 0. Ini 0, 5 tambah 0, 5, 0. Kemudian satu angka belakang koma, karena soalnya satu angka belakang koma. Dan hasilnya adalah 500. Ini tidak diambil, ini tidak diambil. Oke. Itu cara biasanya. Sekarang Cikgu ingin mengajarkan penggunaan cara singkatnya. Cara singkat atau cara mudah. 0,5 dikali 1000. Kita perhatikan 0 pada 1000-nya ada 3, 1, 2, 3. Jadi kita ambil 0,5 karena 1000 nolnya 3, dan koma ini bergeser sebanyak 3. 1, 2, 3. Maka komanya sudah ada di sini. Koma ini boleh hilang. Yang tidak ada angka ditambahkan 0. Ya, maka menghasilkan angka juga 500 hasilnya. Silakan adik-adik mau pilih menggunakan cara yang biasa atau cara yang singkat. Oke? Sampai sini paham ya? Nanti penggunaan cara singkat ini ingin kita gunakan pada pembagian pecahan desimal. Oke? Ayo kita pelajari untuk pembagian pecahan desimalnya. Satu koma 5 dibagi 0,25. Di sini kita ingin menghilangkan koma di 1,5 0,25. Karena ini dua angka belakang koma, sedangkan ini satu angka belakang koma, maka kita mengikuti yang belakang komanya terbanyak. Karena dua angka belakang koma, maka kita kali 100. Dan yang atas mengikuti dikali 100, begitu ya. Kita gunakan cara singkat yang tadi, maka 0,25 bergeser sebanyak 2, 1, 2, koma ada di sini, ini boleh hilang, ini boleh hilang. Jadi hasilnya 25. Kemudian 1,5 bergeser juga sebanyak 2, 1, 2, komanya hilang. Di sini tidak ada angka ditambahkan 0. Jadi hasilnya 150. Kemudian soalnya menjadi berubah. 150 dibagi
Nah, jika komanya sudah tidak ada lagi menjadi angka biasa, maka adik-adik bisa mengerjakannya dengan mudah. 150 dibagi 25 itu sama dengan 6. Oke? Sampai di sini adik-adik paham ya? Ada juga cara kedua, nanti silakan adik-adik memilih cara mana yang adik-adik merasa lebih mudah. Masih dengan soal yang sama, 1,5 dibagi 0,25. Kita jadikan 1,5 ini ke dalam pecahan biasa menjadi, karena ini satu angka belakang koma berarti penyebutnya 10, di atasnya 15. Kemudian dibagi, ini dua angka belakang koma maka penyebutnya adalah 100. Begitu ya, satu angka belakang koma penyebutnya 10, dua angka belakang koma penyebutnya 100, tiga angka belakang koma maka penyebutnya 1000. Di sini naik angka 25, bukan 025 tetapi 25. Sudah menjadi pecahan biasa, maka ingat pembagian maka dia dibalik. Ini menjadi tanda kali, 100 di atas per 25 di bawah. Lakukan perkalian atas dan bawah. 15 dikali 100. Gunakan yang ini juga bisa, cara singkat tadi. Jadi 1500 per 250. Oke, kita pindahkan ke bawah ya. 1500 dibagi 250. 1500 dibagi 250 juga hasilnya 6. Begitu ya adik-adik, sampai sini paham ya? Silakan memilih cara pertama atau cara kedua yang menurut adik-adik lebih adik-adik paham. Tetapi di sini Cikgu menyarankan lebih bagus kamu menggunakan cara pertama, karena nanti untuk di cara kedua kamu bisa saja menemukan hasilnya masih dalam bentuk pecahan. Jika kamu menemukan dalam hasil pecahan, maka kamu harus mengubahnya menjadi pecahan desimal. Jadi kerjanya bisa dua tahap. Yang pecahan biasa hasilnya kamu ubah lagi menjadi pecahan desimal, karena soalnya pecahan desimal maka meminta jawaban juga dalam bentuk pecahan desimal. 3 kita gunakan perkalian untuk menghilangkan koma. Dua angka belakang koma berarti dikali 100 menjadi 15. Ikut dikali 100 mengikuti koma terbanyak. 0,3 dikali 100 berarti bergeser sebanyak 2 komanya 1, 2, koma ini jadi 5, dan di sini dibunyikan 0. Sehingga soalnya berubah menjadi 15 dibagi 30. Oke, kita bagi 15 bagi 30. 15 bagi 30 tidak bisa atau menghasilkan 0. 0 kali 30 0. Kembali menghasilkan 15. Berikan pinjaman angka 0 sebagai gantinya. Jika meminjam 0 di sini berikan koma. 150 dibagi 30 hasilnya 5. 5 kali 30 hasilnya 150. Oke, sampai sini sudah selesai. Maka hasilnya 0,5. Ini 0,5. Oke, itu hasilnya. Untuk cara kedua masih menggunakan soal yang sama. 0,15 dibagi 0,3. Cara kedua kita mengubah pecahan biasa menjadi maksud Cikgu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa.
0,15 menjadi 15 per 100. Kenapa per 100? Karena dua angka belakang koma. Bagi 3 per 10, 0,3 menjadi 3 per 10. Kemudian dibalik 15 per 100 dikali 10 per 3. Maka selanjutnya lakukan perkalian atas dan bawah. 15 kali 10 150, 100 dikali 3 menjadi 300. Sampai di sini nanti adik-adik harus menyederhanakan. Jadi kerjanya lebih sulit atau lebih banyak daripada cara pertama. Menyederhanakan, mencari penyederhananya, sama-sama bagi 150, menghasilkan 1/2. Oke, 1/2 dalam hasil desimal, maka 1/2 ingin kita jadikan desimal. 1/2 untuk menjadi desimal, di bawahnya harus per 10 atau per 100. Karena ini 2, maka dilakukan dengan perkalian 5. 2 kali 5 10, 1 kali 5 5. 5 per 10. Per 10 berarti satu angka belakang koma, maka hasilnya 5,0. Hasilnya 0,5. Ya, silakan adik-adik memilih cara yang mudah menurut adik-adik semua. Apakah cara pertama atau cara kedua, tergantung pemahaman adik-adik semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.